Mengawali tausiah sore ini, saya ingin mengambil ungkapan ahli hikmah ada dalam kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad. Di sana disebutkan yastaqbilu ibnu Adam arba'a nuhbatin. Manusia ini akan dirampas oleh 4 hal. Rampas di sana maknanya yukhazu bil qahri, diambil paksa. Jadi dari diri kita nih ibu-ibu sekalian akan ada diambil paksa. Paksa itu artinya tidak permisi ya. Enggak permisi, tahu-tahu hilang aja. Ada 4 hal. Langsung yang pertama, yantahibu malakul maut ruhahu. Ruhmu akan dirampas oleh malaikat maut. Iya tidak? Kira-kira kalau kita meninggal nanti, kita wafat nanti, kira-kira ada nggak bisikan? Kamu 2 jam lagi meninggal. Ada nggak? Nggak ada. Kamu sebulan lagi meninggal. Ada. Saya punya jamaah hari Sabtu kemarin sesak napas, masuk rumah sakit, meninggal. Kaget orang semua. Kaget orang semua. Karena sebelum-sebelumnya sehat. Sebelum-sebelumnya sehat. Saya pun kaget. Jadi pas buka Facebook, buat status, ada jamaah yang dari mana lah nih, dari Papua sana, komentar di Facebook saya, Ustadz, Ibu Syahnu sudah meninggal dunia. Nggak tahu, baru betul. Akan dirampas ruh kita nih. Yang merampas, yang mengambilnya malaikat maut. Suka tak suka, mau tak mau sehat ataupun sakit, kalau sudah datang masanya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan walau 1 saat saja. Itu pasti itu. Yang kedua, yantahibud dud jismahu. Tubuhmu akan dirampas ulat dan belatung. Dimasukkan nanti suatu saat ke kuburan. Ada yang bercita-cita meninggal dalam waktu dekat? Tidak kan? Kita nih Bu, kalau ditanya pasti nolak. Karena memang kata Nabi, orang benci dengan kematian. Kita ini tak suka dengan mati. Isnani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada 2 hal yang tak disukai manusia. Apa? 1 al-maut, mati. Tak suka. Anda saya tanya satu-satu nih, belum ada siap. Saya siap, kapan dan dimanapun. Kepedean. Apa alasan kita belum siap? Walaupun kita sudah banyak amal, tapi untuk menyatakan kita siap itu agak-agak ngeri itu. Agak takut kita. Orang kalau ditanya jawab, kalau dapat jangan dulu lah. Biar dulu anak besar-besar semua. Kalau bisa jangan dulu lah, anak biarlah menikah dulu semua. Nanti dah lahir cucu, jangan dulu lah. Ingin nengok cucu ni sekolah, ingin nengok cucu ni duduk di pelaminan, kata kita. Keinginan kita. Apakah semua terjadi seperti itu? Belum tentu. Menyebar di tengah masyarakat. Apa yang ada di tengah masyarakat tuh? Orang baik pendek umurnya. Bukan karena umurnya pendek, karena dia terlalu baik, kita tidak mau hilang dia.
Kalau orang baik itu pendek umurnya, pesan saya jangan terlalu baik, sedang-sedang aja. Nah, kita harus baik. Apapun kondisinya kita harus baik. Toh bila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan baik. Yang ketiga, wa yantahibul warathah malahu. Hartamu akan dirampas oleh ahli warismu. Jangan udah meninggal, masih hidup kita orang tua berkelahi anak, ya tidak? Berkelahi anak. Allah katakan dalam surah An-Nisa, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tuamu dan anak-anakmu engkau tidak tahu dari mereka ini entah siapa yang kelak bermanfaat untukmu. Kita punya anak 4, ada yang 5, ada yang 9, ada yang 17 anaknya. Orang dulu banyak anak, orang dulu. Sampai lupa deh nama anak saya, siapa namanya? Lupa Pak. Saking banyaknya anaknya. Sempat hampir terjadi pernikahan, rupanya tali darahnya dekat. Rupanya saling keluarga ini tak tahu, anak itu berserak di mana-mana. Orang dulu akhirnya dibuka silsilah, ternyata hubungan darahnya dekat, tak boleh nikah. Gagal pernikahan gara-gara itu ya. Dari anak kita itu kita tidak tahu di antara mereka kelak nanti di kehidupan akhirat entah siapa yang bermanfaat untuk mereka, untuk kita. Tak tahu, Bu. Andai kita meninggal, kita tidak tahu entah siapa yang di tengah keheningan malam dia angkat tangannya berdoa dengan tetesan air mata, dia mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wali walidayya ini yang berharga. Ya Allah, ampunkan aku dan kedua orang tuaku. Inilah yang diharapkan orang tua setelah dia meninggal. Harta yang dia tinggalkan banyak, warisan yang dia tinggalkan banyak, belum tentu bermanfaat untuk dia kalau dia tinggalkan kepada ahli waris seluruhnya tanpa ada hebah. Ini dia uruskan surat akta tanahnya, ini wakaf saya untuk dijadikan masjid. Nah, kalau ini ada bermanfaatlah. Ini ada uang saya sekian puluh juta, sekian ratus juta, sekian miliar, ini untuk fasilitas buat anak yatim, membangun ini dan bermanfaat. Kalau tidak ada kita tinggalkan harta itu begitu saja. Sayang dengan anak, Bu. Sayang, tapi kita juga harus sayang dengan diri kita sendiri, siapkan amal. Jadi di antara harta kita siapkan juga bukan hanya untuk anak kita, tapi amal kita dengan menyisihkan untuk kita di ladang akhirat nanti. Penting. Belum tahu kita di antara anak yang 5 yang sekarang nih kita asuh, kita didik dengan baik, entah siapa mereka kelak wallahu alam, kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, pesan Nabi apa? I'dilu baina auladikum. Adillah engkau kepada anak-anakmu. Adillah kalian kepada anak. Kita tak boleh pilih kasih kepada anak. Ada enggak orang tua yang pilih kasih kepada anak? Ada enggak, Bu? Ada. Jangan bilang tak ada. Ada. Biasa tuh biasa anak terakhir tuh ya. Nah, anak terakhir tuh kalau minta tak boleh tidak. Ada orang yang sayang kepada anak perempuannya saja. Ada yang sayang 4 lahir anak perempuan, yang ke-5 lahir perempuan juga, yang ke-6 laki-laki, yang ke-6 itu tidak tanggung sayangnya kena laki satu-satunya atau perempuan satu-satunya. Kita diperintahkan Nabi adil kepada anak. Adil itu bukan berarti bagiannya sama, tidak. Ada yang SMA, ada yang kuliah, ada yang SD, ada yang SMP. Ini kan belanja jajan paginya bukan semua 50.000 kan, beda.
Adil bukan berarti sama, tapi perintah Al-Quran, perintah hadis apa? Adillah kepada anak kita. Nanti kita tak adil kepada anak. Yang kita sayang kepada anak, tiba nanti kita dah tua, yang sayang itu justru lupa kepada kita. Yang dulu kita sepelekan, yang dulu kita tidak adil, rupanya pendidikan agama dia dapat, dia mencontoh orang-orang terdekat yang ada di lingkungan yang baik-baik. Nanti apa kata dia? Dulu kita hina, udah tua, biarlah aku yang nolong mama, biar mama dengan aku. Malu kalah malu kita jadi orang tua. Berapa, Bu? 3. Satu lagi, yantahibul khosma amalahu. Orang-orang yang kau sakiti akan merampas amal kebaikanmu. Jadi kalau kita diceritakan orang, diribah orang, jangan kita ceritakan orang tua le. Kalau ibu diceritakan orang, bersyukurlah, ibu dapat transfer pahala tuh. Semakin banyak kita dijelekkan orang lain, apalagi kita tak sejelek yang dia jelekkan itu. Karangan yang dijelekkan itu lebih parah lagi. Kita tak seburuk yang dia ceritakan, hanya fitnah, hanya adu domba dan segala macam. Itu transfer pahalanya Masya Allah luar biasa tuh. Tapi kalau kita balas juga, sama kita dengan dia, rugi. Jadi kalau diceritakan orang, jangan balas. Nah, nanti aku ingin kebaikannya nanti di akhirat. Istilahnya kalau digigit anjing, jangan digigit anjing itu balik. Sama anjing itu. Itulah kira-kira macam itulah tuh. Nanti di akhirat diproses, kebaikan kita banyak, sholat kita banyak, puasa kita banyak, sedekah kita banyak, infak kita banyak, amal kita banyak, zikir kita banyak, tapi tak bermanfaat. Tak bermanfaat nanti dia. Kenapa? Karena pas hitung-hitungan ada beberapa hal yang kita tak perhatikan. Satu, kita pernah melakukan kesalahan kepada orang lain, tapi kita tak sempat minta maaf. Kita sebut, kita hina, kita ini dan segala macam, kita tak selesaikan. Wa qazafahaya, kita pernah menuduh orang lain, tapi ternyata tuduhan itu tidak benar, salah, dan kita tidak klarifikasi, tidak tabayun, tidak minta maaf, itu juga diproses. Apalagi wa akala malahaza, kita makan harta orang lain, tidak kita kembalikan, kita pinjam uang orang sana sini, tidak kita bayar, itu juga kebaikan kita dirampas. Wa syatamahaza, banyak menyebabkan orang itu nanti di akhirat diproses dan kebaikannya sia-sia gara-gara belum minta maaf, belum menyelesaikan, dan kaitan-kaitan hal-hal yang sepele dia tak selesaikan, padahal sekecil apapun akan diproses di hadapan Allah Subhanahu. Inilah ibu-ibu sekalian 4 hal yang harus kita perhatikan ya, 4 hal. Saya ulangi, 1, kita akan dirampas oleh malaikat maut, artinya kita semua akan mati. Yang kedua, tubuh kita ini akan dirampas oleh ulat dan ulat. Siapkan amal. Yang ketiga, harta kita akan dirampas oleh ahli waris. Ya, yang diambil oleh ahli waris itu biarlah milik mereka, tapi sisa akan juga untuk kita, untuk kehidupan akhirat. Sayang harta, maka arahkan dia ke tempat yang diridhoi. Sayang harta itu Bu, titipkan dia ke masjid. Kalau sayang duit, titipkan dia ke panti asuhan. Sayang duit, titipkan dia ke sekolah. Kapan kita ambil? Nanti di akhirat. Itu orang yang cerdas. Yang keempat itu tadi, bahwa kebaikan-kebaikan kita dirampas oleh orang-orang yang pernah kita sakiti, namun kita belum meminta maaf kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah dari segala bentuk maksiat. Selamat dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal